Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para calon jamaah haji Kota Batam yang kami muliakan, pada saat ini kami ingin melanjutkan materi manasik haji kita yang sudah kita laksanakan beberapa kali yang lalu. Pada hari ini kami ingin menyampaikan materi dengan judul sunnah-sunnah ihram dan larangan-larangan ihram. Bapak Ibu calon jamaah haji yang kami muliakan, apabila pada kesempatan yang lalu kami telah menyampaikan materi dengan judul wajib-wajib haji dan rukun-rukun haji, maka pada kesempatan ini kami lanjutkan dengan judul yang telah kami sampaikan tadi. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan dan ingin mereview kembali apakah wajib haji itu dan apa pula rukun haji itu. Karena dua-duanya adalah merupakan ibadah-ibadah yang selalu beriringan di dalam kita melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu penting dan sangat perlu kita ketahui agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan agar kita mengetahui mana yang rukun dan mana yang merupakan wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dalam kita melaksanakan ibadah haji, yaitu amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Namun demikian, apabila ia ditinggalkan karena sesuatu dan lain hal, maka haji kita masih bisa dinyatakan atau diterima sebagai ibadah haji yang sah, dengan catatan kita harus membayar dam. Sedangkan rukun haji adalah amalan-amalan yang juga kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak bisa dibayar dengan dam. Artinya apa? Ketika rukun haji kita tidak melaksanakannya, maka otomatis haji kita tidak akan diterima alias batal demi hukum syariat. Untuk menggambarkan lebih dalam hal ini, kami ingin menyampaikan sebagai contoh daripada amal-amal yang di sana ada wajib haji dan ada rukun haji. Niat umpamanya. Niat yang kita laksanakan di miqat. Umpamanya kita laksanakan di hotel di mana kita tinggal di Mekah. Maka niat itu adalah merupakan rukun daripada haji. Kalau kita tidak berniat, maka berarti kita tidak melaksanakan rukun haji, berarti haji kita batal. Wajib adalah kita melaksanakan niat juga, tetapi kita tidak laksanakan di miqat, yaitu di hotel. Di tengah jalan umpamanya baru kita ingat, baru kita membaca niat, berarti kita melanggar wajib haji. Tapi kalau kita tidak berniat sama sekali, berarti kita melanggar rukun haji. Nah, kalau kita tidak berniat sama sekali, baik di miqat maupun di tengah jalan, maka berarti haji kita tidak sah. Tetapi kalau kita berniat di tengah jalan, bukan di miqat, berarti kita melanggar wajib haji. Maka bisa diganti dengan dam. Inilah gambaran antara wajib haji dengan rukun haji, sehingga bisa kita membedakan dalam kita melaksanakan ibadah haji. Kedua-duanya baik wajib haji maupun rukun haji sudah kami sampaikan pada materi yang telah lalu. Kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan yang pertama tentang sunnah-sunnah ataupun anjuran-anjuran yang harus kita laksanakan sebelum kita memulai ihram atau sebelum kita berniat untuk ihram. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah memotong kuku kita. Mungkin kuku kita ada yang panjang,
ada yang kurang pas dan lain sebagainya, kita potong kuku kita untuk menghindari ketidaknyamanan ketika kita sudah melaksanakan ihram. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk memotong rambut kita apabila rambut kita memang harus dipotong, termasuk kuku-kuku kita mungkin yang akan menggerakkan kita ketika kita melaksanakan ihram nantinya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram sebagai sesuatu yang disunnahkan dengan niat nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, calon jamaah haji sekalian, kita juga disunnahkan untuk memakai wangi-wangian tanpa alkohol. Wangi-wangian ini kita pakai di badan, bukan di pakaian. Oleh karena itu, setelah kita mandi, kita memakai wangi-wangian ini untuk nanti lebih nyamannya kita ketika kita sudah melaksanakan atau melakukan niat. Dan yang selanjutnya sunnah ihram juga adalah kita dianjurkan dan disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Biasanya kita laksanakan sebelum mematrikan atau melafalkan niat ihram itu sendiri. Sholat sunat ihram lafalnya adalah usolli sunnat al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah anjuran-anjuran, inilah sunnah-sunnah yang harus kalau bisa kita laksanakan sebelum kita mematrikan atau melafalkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu, calon tamu-tamu Allah yang kami muliakan, adapun larangan-larangan ihram, yaitu sesuatu yang kita tidak boleh lakukan ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah melafalkan niat di mulut dan di hati kita, bahwa ketika itu larangan-larangan ihram itu telah melekat di dalam diri kita semua yang sudah melafalkan niat tersebut. Yang pertama, larangan-larangan ihram bagi perempuan adalah bahwa perempuan yang sudah melakukan atau melafalkan niat, dia tidak boleh menutup mukanya lagi. Yang kedua juga tidak boleh menutup telapak tangannya lagi. Dan bagi laki-laki, dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki juga tidak boleh menutup kepala. Dan bagi laki-laki juga tidak boleh menutup mata kakinya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan, ada larangan-larangan khusus bagi mereka yang telah melafalkan niat, baik secara lisan maupun yang dipatrikan di dalam hati calon jamaah sekalian. Kemudian, larangan-larangan ihram yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, di dalam suasana dan kondisi kita sedang berihram, yaitu setelah kita berniat, maka baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh lagi memotong kuku dan memotong atau mencabut bulu-bulu yang ada di badan kita. Itulah sebabnya kenapa sebelum kita berihram, kita disunahkan untuk memotong kuku ataupun rambut-rambut yang lain. Supaya ketika kita sudah atau sedang berihram, kita sudah nyaman dan tidak perlu lagi memotong kuku ataupun rambut-rambut yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, orang yang berihram juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Itulah juga sebabnya kenapa sebelum kita berniat, kita disuruh memakai wangi-wangian. Orang yang berihram juga, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang untuk berburu binatang, termasuk membunuh binatang. Dan yang keempat, orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan, juga dilarang mencabut atau memotong tanaman-tanaman yang ada di tanah haram. Dan yang kelima, orang yang berihram juga dilarang untuk meminang atau melaksanakan akad nikah.
dan juga orang yang berihram itu dilarang untuk melaksanakan hubungan intim antara suami dan istri. Larangan-larangan ihram ini berlaku untuk semua orang yang sudah atau sudah melaksanakan niat ihram untuk haji maupun umrah. Nah, apabila larangan-larangan ini dilanggar, maka pastilah orang yang melanggar ini akan dikenai dam, dan dam ini akan kami sampaikan pada materi-materi selanjutnya. Bagaimana pelanggarannya dan apa damnya dan seterusnya dan lain sebagainya akan kami sampaikan pada materi yang selanjutnya. Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang kami hormati dan kami muliakan, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu larangan dalam ihram, tapi larangan ini tidak dikenai dam apabila dilakukan. Yaitu yang pertama, rafas. Apa itu rafas? Rafas adalah perbuatan ataupun perkataan yang menimbulkan hasrat birahi. Jadi kalau ada ucapan ataupun perkataan yang mengarah kepada bangkitnya birahi seseorang, maka dia berarti telah melakukan rafas. Dan ini merupakan larangan dalam ihram. Tetapi perbuatan ini tidak dikenai dam, tetapi dia akan mengurangi pahala-pahala haji yang kita dapatkan pada waktu itu. Kemudian fusuk. Fusuk adalah perbuatan dosa yang tidak boleh kita lakukan. Umpamanya menggunjing ataupun berbohong dan lain sebagainya. Semua itu tidak dikenai dam, tetapi akan mengurangi pahala-pahala haji yang telah kita dapatkan. Dan yang ketiga yang dilarang tetapi tidak dikenai dam adalah jidal. Jidal adalah perdebatan yang mengarah kepada pertengkaran, yang pada klimaksnya akan terjadilah perdebatan yang sengit dan bahkan mungkin bisa saja terjadi adu mulut dan lain sebagainya. Rafas, fusuk dan jidal merupakan larangan ketika kita ihram, tapi secara syariah tidak dikenai dam, tetapi dia akan mengurangi pahala-pahala yang kita dapatkan di dalam melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira ini yang dapat kami sampaikan tentang sunnah-sunnah ihram dan larangan-larangan ihram. Semua ini disampaikan dalam rangka pemahaman kita, peningkatan pengetahuan kita tentang ilmu manasik, sehingga kita di dalam melaksanakan haji nanti dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Rasul dan sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi